Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kembali boleh hadir dalam ibadah yang kudus di Gereja Tiberias di pagi hari ini. Tentu kita percaya semua karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai dengan kapanpun. Hari ini mari datang dengan mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan Yesus, Allah yang telah berkorban buat setiap kita. Apapun yang terjadi tetap percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur datang pagi hari ini. Datang kepada satu pribadi yang sungguh telah menyelamatkan kami, yaitulah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, untuk segalanya yang boleh terjadi dalam hidup ini. Dan kami datang dengan hati yang percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti segalanya, Tuhan yang tahu apa yang kami hadapi. Dan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami tahu kami menerima kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu selalu nampak waktu kami menyembah. Dan kami datang siap memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, bahkan berkati ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya dalam kuasa hadirat Tuhan yang pastinya akan mengadakan mujizat bagi setiap kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami datang, dengan hati yang mengasihi, kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama saudara, katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya Tuhan, segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, Tuhan telah ampuni setiap dosa setiap kami. Atas dosa ku bersujud kepadamu.
padamu, oh Yesusku. Angkat kedua tangan, mari bersama-sama. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Mari katakan Engkau Tuhan Yesus, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan pagi hari, mari bangkit berdiri, angkat kedua tangan, angkat suaramu, katakan haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kami lewat pengorbanan yang besar. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu sama-sama saudara. Pagi hari ini mari menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Sembah Tuhan. Panggil Dia Bapa yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia, kami tahu. Katakan seumur hidup setiap kami, haleluya. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
Terpujilah Engkau Tuhan. Dari setiap mulut orang percaya di tempat ini, dimanapun kami menyembah, kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kami. Nyatakanlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu pulihkan setiap kami Tuhan. Kembali angkat kedua tangan kita sama-sama saudara. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang setuju boleh kasih dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku Tuhan. Angkat suaramu bersama-sama, declare ya harapan Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus mampu mengubahkan hidup kami. Oh Tuhan, percayalah ada Raja yang benar. Mari bersama-sama katakan. kasih Tuhan. Raja yang benar, Raja yang hidup, Raja yang menyelamatkan setiap kami. Kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur dalam tangan-Mu Tuhan yang perkasa. Hidup kami selama-lamanya Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dan hari ini tanpa keraguan kami datang dengan ucapan syukur. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita puji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama siapkan hati memuji Tuhan, amin. Haleluya. Satu suara.
Sama-sama kita pandang dari suku mana? Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kita dari suku mana? Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia bagi setiap kita. Come on. Sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirimu katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. 1, 2, 3, go. Hey. Semua karena Tuhan Yesus baik. Come on. Ayo sama-sama. Satu suara. Ya Tuhan. Dalam Yesus Kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Puji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Tuhan Yesus itu firman Allah yang turun ke dunia buat setiap kita, amin. Amin. Dia yang lahir, dia mati, dia yang bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
sama dengan manusia. Hey, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ayo, sekali lagi, come on. Dia lagi untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Biar bulannya buat Tuhan Yesus. Penebus, penyelamat kita, namanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita hidup. Amin. Haleluya. Hey. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari Khotbah Ibu Gembala Sidang Integrasi Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Tunduk kepada Allah. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tunduk kepada Allah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan ini tidak gampang, apalagi saat kita menyadari bahwa mempercayai Tuhan Yesus itu berarti melepaskan kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Untuk tunduk kepada Tuhan dibutuhkan perubahan total dalam hati kita, sebuah resolusi untuk mencintai Tuhan daripada dunia, mengesampingkan keinginan kita, dan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berserah dan mendekat kepada Tuhan berarti bersikap mengarahkan hati dan mengutamakan kehendak Tuhan, serta tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka ketenangan menjadi bagian kita. Kita jaga pikiran kita dan taklukkan kepada Kristus, sebab pikiran kita memainkan peran utama dalam menentukan jati diri yang akan membentuk masa depan kita. Bertobat adalah sikap berserah kita kepada Tuhan Yesus, dengan tindakan yang melibatkan perubahan total dalam hati dan pikiran, dalam perbuatan, karena kita sadar akan seriusnya dampak dari dosa. Itulah saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, kita jaga hidup kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan bertobat setiap saat bertobat, dan juga kita selalu belajar firman Tuhan untuk kita tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari Khotbah Ibu Gembala Sidang Kita Terkasih Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia.
Dan tiba saatnya saya akan bacakan surat kembali sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darnita Pariaji pada hari ini, Minggu 9 November 2025 dengan tema untuk menang atas pergumulan hidup. Roma pertama doa pembukaan Tuhan Yesus, Engkau yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua untuk menang atas pergumulan hidup. Yang pertama datang kepada Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Matius 11 ayat 28, Mazmur 3 ayat 2-3, Mazmur 62 ayat 9. Dalam kehidupan ini sering banyak rintangan yang menyebabkan iman kita menjadi lemah. Untuk itu kita harus menanggalkan beban masalah hidup kita dengan jalan datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan melepaskan kita dari segala beban dan dosa kita. Sampaikan semua keadaan dan emosi kita pada Tuhan, maka kita akan beroleh kelegaan. Mazmur 50 ayat 15. Yang kedua, kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1-4. 1 Korintus 10 ayat 13. Supaya kita menang dalam pergumulan hidup, kita harus selalu memandang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Saat kita memandang Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus akan menolong kita. Sebab dialah sumber pertolongan kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan selalu menang dan bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Mazmur 16 ayat 8-11. Yang ketiga, bertekun dalam iman. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Hidup ini seperti perlombaan. Untuk memperoleh kemenangan, seorang peserta lomba harus bertekun mengikuti lomba itu sampai finish. Kita tidak boleh berhenti, tapi harus terus berjuang supaya dapat juara. Demikian juga hidup kita. Kita harus bertekun dalam iman. Jangan sampai iman kita kendur. Sehingga di akhir pertandingan kita akan berkata seperti yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 24-15 kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mau dengar firman-Mu hari. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, nyatakan khusyuk. Darah-Mu dicurahkan menggantikan
Sama-sama kita bangkit berdiri sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Nyata menopang kami, nyata sungguh menyelamatkan, menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaanmu, pengorbananmu yang menghidupkan kami. Terima kasih Roh Kudus buat karyamu di hidup kami, menyelamatkan kami, menuntun kami dalam kebenaran, dan membawa kami melihat kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap domba-domba milik kepunyaan-Mu Tuhan, sehingga oleh kebenaran firman Tuhan, hidup kami dibangun, hidup kami dibentuk, hidup kami dibaharui dan dipenuhi dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kemurahan hati-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami sudah diampuni, dibenarkan, disucikan, disempurnakan, dan Tuhan Yesus tetap membawa kami ada dalam persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, tuntun setiap kata kalimatnya, sehingga hanya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang hidup, yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan membaharui kami sampai kepada setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu pikiran yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena hidup yang berkemenangan dimulai dari pikiran yang berkemenangan. Karena pikiran dan hati kita ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bahkan ketika kita dilahir barukan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, firman Tuhan katakan, berubahlah mindsetmu, berubahlah pembaharuan budimu, berubahlah pikiranmu. Kita buka dalam Roma 12, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi firman Tuhan ini menasihatkan kita untuk apa? Saudara dan saya, kita, Bapak Ibu, mengalami, menerima kemurahan Allah. Amin. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Bagaimana output dari tindakan kita, kelakuan kita, sikap kita, apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, dimulai dari mana? Pikiran. Itu sebabnya ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, let you renew your mind. Kamu ngalami pikiranmu dibaharui, mau memberi diri pikiranmu dibaharui. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus. Amin. Kita buka lagi di sana Efesus 4 ayat 23. Mengapa pikiran kita itu begitu penting menentukan hidup kita? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Dan kata dibaharui di sana bukan hanya satu tindakan yang sekali lalu selesai, tetapi kata dibaharui di sana adalah satu tindakan yang kontinu. Satu tindakan yang terus-menerus. Satu tindakan yang setiap hari terjadi, yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita, yaitu apa? Membaharui roh dan pikiran kita. Itu sebabnya saudara bersaat teduh, saudara ada dalam persekutuan, di dalam ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar untuk menjamah hati kita, untuk memberkati hidup kita, tetapi juga untuk pikiranmu semakin hari terus dibaharui, dibentuk oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagaimana pikiran kita dibaharui? Pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus. Tapi minggu ini saya mau menyampaikan nasihat praktis dari firman Tuhan. Bagaimana pikiran kita berkemenangan di dalam Kristus. Pikiranmu berkemenangan, hidupmu berkemenangan. Amin. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Sebelum saya lanjutkan, kata yang ditulis oleh Paulus di sini, diurapi oleh Roh Kudus, semuanya bentuknya perintah. Kalimat perintah kalau dalam bahasa Yunaninya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan sebagian, semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada 4 nasihat praktis. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Kita baca kembali Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebenarnya Paulus ngomong sekali cukup, betul? Firman Tuhan itu berotoritas, firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Tetapi kalau sampai diulangi 2 kali, Roh Kudus menaruh di Paulus untuk menuliskan sekali lagi kukatakan, artinya apa? Penekanan. Betapa pentingnya perintah ini. Semua firman Tuhan, semua perintah Tuhan itu penting. Tetapi Paulus sedang menekankan hal ini sekali lagi, bersukacita itu sangat penting, sangat mendasar dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita berpikir dengan cara hanya reaksi manusia. Pak, gimana bisa bersukacita kalau lagi dalam tekanan? Gimana bisa bersukacita kalau lagi dalam masalah? Gimana bisa bersukacita kalau lagi dalam pergumulan? Firman Tuhan menasihatkan kita. Bersukacitalah kapan? Senantiasa.
Baik engkau lagi ada di atas atau di bawah, baik engkau lagi dalam pemandangan gunung yang indah ataupun dalam lembah yang sepertinya kelam. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan ketinggalan dalam Tuhan. Karena kita gak akan menemukan sukacita yang sesungguhnya di luar dari Tuhan. Hanya gembira sesaat, hanya manifestasi perasaan yang sementara, tetapi bersukacita yang bersumber di dalam hati kita hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita percaya ada dalam Tuhan, Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu. Tuhan yang memegang hidupmu. Tuhan yang memelihara hidupmu. Engkau milik kepunyaannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus bukan pakai satu kata keadaan atau kata keterangan atau kata sifat. Tapi kata yang digunakan adalah kata kerja, kalimat perintah, tindakan. Apa artinya? Bersukacita adalah keputusan iman untuk bertindak apapun keadaanmu. Bersukacita itu bukan sekedar kata keterangan, kata sifat, gambaran dari hati kita. Oh, kalau kita lagi terima berkat Tuhan, kita bersukacita, bergembira, atau kalau kita lagi masalah, kita ngalami pergumulan, stres dan sebagainya. Enggak. Tapi firman Tuhan ingatkan, bersukacita itu adalah action, tindakan, bukan feeling, bukan perasaan, bukan keadaan, tapi keputusan untuk bertindak dengan iman apapun keadaanmu. Katakan amin. Mari kita lihat latar belakang Paulus. Ketika dia menulis bersukacitalah. Paulus bukan sedang menemukan saat-saat yang lagi bikin dia happy dalam pelayanannya. Enggak. Justru Paulus sedang ada dalam penjara. Diperlakukan tidak adil oleh karena kebenaran, karena iman kepada Kristus. Kita buka Filipi pasal yang ke-1 ayat 12 sampai ayat 14. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Paulus tidak sedang berkeluh kesah, aku ini dipenjara, aku ini menderita, enggak. Tapi dia melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kebaikan Tuhan apa yang sedang Tuhan nyatakan sekalipun dia sedang mengalami masalah pergumulan. Dia katakan bahwa dia bisa menjadi saksi sampai ke dalam istana. Dan kitab Roma, salam-salam yang Roma pasal 16 di sana, ada bendahara dari istana yang juga bertobat menjadi orang percaya. Amin. Kalau Paulus enggak dipenjara di dalam istana, Paulus enggak punya kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan ke dalam istana, di depan pembesar-pembesar, di depan raja dan sebagainya. Berita Injil enggak sampai ke sana. Amin. Dan firman Tuhan katakan di sana, malah mereka yang memberitakan Injil melayani Tuhan, jemaat mula-mula semakin bertambah berani dan tidak takut di dalam memberitakan Injil. Amin. Saudara, jadi apapun keadaanmu, apapun masalahmu, lihat mendatangkan kebaikan Tuhan apa dalam hidupmu. Amin. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Sekalipun kita melihatnya ini masalah, ini persoalan, ini pergumulan. Tapi ketika engkau memandang kepada pribadi Kristus yang sangat mengasihimu, yang telah berkorban bagimu, yang mau untuk menyembuhkanmu, menolongmu, memulihkanmu, mengangkatmu. Lihat, mendatangkan kebaikan Tuhan apa ya? Kalau saya sama istri saya, sama anak-anak saya, bahasanya adalah look at the bright side. Ini mendatangkan kebaikan Tuhan apa? Amin. Kenapa firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita ini berkaitan dengan kemenangan. Betul? Saya nggak pernah ngelihat ada orang yang menang dalam satu pertandingan atau perlombaan tapi mukanya sedih kusut banget, enggak. Pasti ekspresinya, tindakannya adalah bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa karena firman Tuhan telah memberikan dasar, memberikan janji, memberikan bukti, Tuhan Yesus sudah selesaikan
perkataan firman-Nya yaitu apa? Kemenangan sudah tersedia buat saudara dan saya. Kita buka 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita lihat di sana. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus kapan? Yang dalam Kristus kapan? Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Selalu. Mungkin kau sudah merasa, wah ini nggak akan tahan lah dengan masalah ini. Pasti akan berantakanlah dengan masalah ini. Tapi ingat firman Tuhan, selalu Tuhan membawamu di jalan kemenangannya. Katakan sama saya, selalu. Enggak miss, enggak luput satupun. Selalu. Justru lewat pengalaman-pengalaman iman itu, engkau akan menjadi saksi Kristus. Kesaksianmu akan memberkati hidup banyak orang, menjadi keharuman, pengenalan akan pribadi Kristus. Amin. Tuhan izinkan. Seperti lilin, kita menjadi terang. Terbakar, saudara. Kalau lilin itu enggak terbakar, ya enggak akan nyala, betul? Tuhan izinkan kita bisa membagikan api lilin kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tadi selalu. Sekarang firman Tuhan katakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selalu dan sudah. Nah, kata sudahnya ini memang mungkin kita belum melihat praktek nyatanya, kenyataannya, hasil nyatanya dengan mata kita bisa terima dengan tangan kita, tetapi dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus selalu dan sudah beri kemenangan kepada kita. Sehingga dasar ini yang membuat kita bisa mengambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bersukacita senantiasa, apapun keadaannya, apapun situasinya, di dalam Tuhan. Terus, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Karena firman Tuhan katakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau mungkin ada keluargamu yang sedang mengalami sakit atau kelemahan tubuh, dokter katakan ini obat yang terbaik yang saya bisa berikan. Puji Tuhan, berdoa, biar itu menjadi berkat Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan sudah memberi jaminan. Satu-satunya obat yang bisa kau andalkan, menurut firman Tuhan, yang pasti memberkati hidupmu adalah hati yang gembira. Amin. Dan hati yang gembira itu bukan menunggu keadaan, bukan menunggu situasi, tapi keputusan imanmu, hatimu mau bersukacita atau enggak. Amin. Enggak perlu nebus di apotek, saudara. Ada di dalam hidupmu. Memang enggak gampang ketika mengalami tekanan, persoalan untuk bisa bersukacita dari dalam. Tetapi saya percaya semakin Bapak Ibu, Saudara dan saya juga mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengalami Tuhan, percaya akan janji-janjinya dan percaya akan firman-Nya, maka dari dalam itu yang memampukan kita untuk bisa bersukacita. Amin. Ada banyak alasan, enggak kehitung. Sekalipun kita di tengah pergumulan masalah eksternal kita bisa bersukacita di dalam. Kenapa? Karena segala berkat rohani yang Allah sudah berikan bagi kita. Buat segala karya penyelamatan Tuhan Yesus, buat semua karya Roh Kudus, kasih Bapa, itu yang bisa membuat kita bersukacita dari dalam. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi yang menjadi prioritas buat Tuhan adalah Tuhan pasti menolong kita, katakan amin. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan pasti kasih kelegaan buat saudara dan saya.
Tapi sebelum engkau menerimanya, yang kita sebut mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, yang menjadi prioritas Tuhan di dalam hidup kita adalah Tuhan mau memulihkan hatimu lebih dulu. Tuhan mau menyehatkan hatimu lebih dulu. Tuhan mau membentuk hatimu lebih dulu. Tuhan mau membaharui hatimu lebih dulu. Amin. Masalah kita, pertolongan Tuhan itu urusan yang sangat kecil buat Tuhan. Bahkan kalau orang bilang katanya semudah membalik telapak tangan, lebih gampang lagi buat Tuhan daripada membalik telapak tangan. Tapi yang menjadi prioritas buat Tuhan dalam hidup kita adalah urusannya hati kita lebih dulu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kenapa Paulus menulis Tuhan sudah dekat? Roh Kudus mau menyampaikan lewat tulisan Paulus ini, fokusmu tetap kepada pribadinya Kristus. Amin. Tuhan sudah dekat di sana, bicara mengenai hari Tuhan yang sudah mendekat, kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Kalau saudara baca di Filipi pasal yang ke-1, hari Tuhan yang mendekat, artinya apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nggak ada alasan untuk buang-buang waktu. Di waktu yang Tuhan berikan ini, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Jangan egois. Jangan hanya, yang penting Tuhan tolong saya, yang penting Tuhan berkati saya, yang penting Tuhan sembuhkan saya, yang penting Tuhan selamatkan saya. Enggak. Ketika Tuhan menyelamatkanmu, ketika Tuhan membawamu mengenal Dia, ketika Tuhan membawamu dalam karya keselamatannya, ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, menjadi sarana misi Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara dalam proyek kerajaan sorga, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Dan ini dimulai ketika hidup kita berkemenangan, ketika hati kita beres duluan. Kalau hati kita nggak beres, gimana kita bisa jadi berkat Tuhan buat orang lain? Mama saya memberikan teladan yang sampai hari ini luar biasa. Papa saya meninggal ketika saya umur 4 tahun, dan saya anak ke-10 dari 10 saudara. Mama saya waktu itu umur 45 tahun dan dia memutuskan merawat, mengasihi anak-anaknya sepanjang umur hidupnya. Dan yang terutama mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Enggak ditinggalin harta warisan, bahkan hidup kami sangat-sangat sederhana. Saya enggak bisa bayangin, kita ngalami masalah, saya ngalami masalah, pergumulan dan sebagainya. Tapi kalau saya ukur kembali dengan ukuran mama saya itu kayaknya masih enggak sebanding. Tekanannya begitu berat. Gimana merawat, menghidupi anak-anaknya yang 10 ini, yang masih perlu biaya dan sebagainya. Dan enggak kebayang ke depannya bagaimana, tapi mama saya hanya berdoa menyerahkan nama anaknya satu persatu ke dalam tangan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Yang mungkin orang ngelihat bahwa mestinya ini menjadi ibu yang paling tertekan tahun ini. Ibu yang paling punya banyak masalah, tetapi yang orang lihat bagaimana hati mama saya itu bisa begitu tenang. Ada sukacita dari dalam karena yakin, percaya ada pemeliharaan Tuhan karena setiap hari ngalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang, keluarga saya, keluarga besar yang namanya sepupu, yang namanya adik mama, adik papa dan sebagainya, itu datang ke rumah untuk apa? Untuk minta nasihat sama mama. Kenapa? Karena mereka bisa melihat, mama saya ngalami masalah yang sangat besar, menurut ukuran mereka, ngalami tekanan yang luar biasa. Tapi masih bisa tenang, keluarga masih bisa rukun, penuh kasih, masih bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, enggak emosian, enggak marah-marah, ngomel-ngomel dan sebagainya, tetapi dengan tenang, tetap dengan sukacita. Dan mereka bisa melihat, kok ada sesuatu yang beda. Di situ kesempatan mama saya untuk bersaksi tentang pribadi Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau saya ngomong sama cici saya, waktu itu rumah kita tuh udah kayak klinik, karena waktu itu saya sekolah siang, saudara. Jadi dari pagi ada aja yang datang, entar saudara ini, entar saudara itu tempat kami udah kayak tempat pembuangan sampah, saudara. Karena masalah orang, curhatan orang ditumpahinnya di rumah kami, saudara. Dan mama saya dengan setia ngedengerin, walaupun banyak masalah, tapi mau mendengarkan, nasehatin, dan mereka pulang beda waktu datang. Pulang udah lebih lega. Kenapa?
Karena seperti orang kan kalau udah curhat, kalau orang enek kan udah muntah, udah lega, betul? Jadi pulang kayak orang itu udah muntah, saudara. Udah lega, amin. Di situ saya, apa yang pelajaran teladan dari mama saya itu menjadi berkat Tuhan Yesus dalam hidup saya, bahwa benar kita punya masalah, benar kita punya pergumulan, benar kita lagi sedang menantikan jawaban Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, ambil keputusan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Pak David sama Pak Vander bisa ke depan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini begini. Dan saya sangat diberkati Tuhan Yesus juga oleh tadi Ibu Gembala, Ibu Pariaji katakan, kita selalu memandang Tuhan sehingga kita bisa memandang kebaikan Tuhan. Seringkali kita salah menempatkan, saudara. Ini masalah deh. Ini masalah, kelihatannya lebih gede emang. Ini David sini. Seringkali kita salah menempatkan, saudara. Kita menempatkan, kamu di tengah dulu deh. Ya, kita menempatkan masalah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, saya ada masalah, saya ada di tengah-tengah masalah. Sehingga kalau kita menempatkan masalah kita di antara hubungan kita dengan Tuhan, yang kita lihat apa? Masalah kelihatannya lebih gede, emang dia lebih gede, saudara. Sehingga kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, kita sulit untuk merenungkan janjinya Tuhan, kita sulit untuk fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menempatkan masalah kita di depan. Tapi kalau firman Tuhan katakan Tuhan sudah dekat, fokusmu kepada pribadi Tuhan Yesus. Amin. Dan engkau memandang kepada Tuhan, matamu tertuju pada Tuhan, jangan terbalik. Ketika kita menempatkan Tuhan, memandang Tuhan, amin, masalah memang ada. Dia bisa di atas, dia bisa di samping, dia bisa di belakang. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan yang terutama dan pertama, memandang kepada Tuhan, maka di tengah masalah yang masih ada, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Silakan Pak, makasih. Jadi jangan salah menempatkan. Bagaimana kita menempatkan yang prioritas yang pertama dan terutama hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan menempatkan masalah di antara kita dengan Tuhan. Amin. Yang kita lihat adalah, oh kok Tuhan semakin jauh, oh kok kayaknya jawaban doa semakin sulit, kenapa kelihatan masalahnya tambah dekat, tambah gede. Tapi kalau engkau menempatkan Tuhan, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, maka yang engkau lihat adalah kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan, walaupun masalah itu ada. Di atas, ketika kita memandang ke atas, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada menyertai kita. Yang kedua, mari kita lihat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan itu adil banget. Tuhan minta jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena segala hal itu, mari kita lihat, tolong dibuka lagi. Saudara dan saya bisa nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini yang kadang ketinggalan, yang firman Tuhan mau ngingetin kita. Ucapan syukur itu satu paket. Jangan ketinggalan, karena seringkali kita hanya berdoa, meminta, memohon sama Tuhan. Bahkan seperti punya daftar belanja, Tuhan perlu ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, tapi kita lupa untuk mengucap syukur. Padahal ini satu paket. Justru naikkan syukurmu lebih dulu. Karena ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, nggak ada tempat buat kekhawatiran. Karena ketika kita bersyukur selalu, bersyukur senantiasa, bersyukur dalam segala hal, akan kasih kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, kita memandang, melihat apa? Kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, semua yang baik yang dari Tuhan. Amin. Sehingga ketika itu yang ada di pikiran kita, kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, nggak ada tempat buat iblis menipu di pikiran kita untuk masuk pikiran yang ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, itu seperti benteng yang kokoh dalam hidup kita. Amin.
Kita mungkin katakan, aku tolak khawatir dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran kekhawatiran akan sesering itu akan datang. Tapi ketika engkau mengucap syukur akan kasih Tuhan, akan karyanya, akan kesetiaannya Tuhan dalam hidupmu, akan janji Tuhan, saya percaya itu akan menjadi benteng yang kokoh, sehingga ketika pikiran kekhawatiran itu berusaha untuk menipumu, menyerangmu, mengganggumu, ada benteng yang kokoh, ada firman Tuhan yang kuat, yang menjaga hati pikiranmu. Amin. Kata khawatir di sana, kalau dalam bahasa aslinya merimnao, yang artinya bercabang. Tuhan mau kita memikirkan fokus ini, tapi kita disibukkan, pikiran kita bercabang ke sini ke sana, sehingga nggak sampai kepada tujuan. Bahkan kalau nggak sadar bisa tersesat. Itu sebabnya ucapan syukur itu membawa saudara dan saya kembali fokus kepada pribadinya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita baca kembali ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Karena firman Tuhan sudah beri jaminan. Roma pasal 8 ayat 32 katakan begini. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi ketika kamu khawatir, untuk kamu bisa menang atas kekhawatiran adalah ingat kasih Bapa di surga. Ingat kesetiaannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Mari kita lihat kembali dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Yang ketiga, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ada anugerah Allah dalam hidup kita, ada tindakan Allah, ada inisiatif Allah menjaga kita, tetapi ada juga tanggung jawab kita. Tuhan mau kerja sama saudara dan saya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena memang firman Tuhan kasih tahu. Hati pikiran kita itu begitu penting, membentuk kehidupan kita, terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena apa yang orang katakan keluar dari hatinya. Bagaimana orang bertindak, bagaimana seseorang bersikap, bagaimana seseorang berkata, bagaimana seseorang berperilaku, bagaimana seseorang mengambil keputusan, itu didahului dengan yang namanya apa? Berpikir. Itu sebabnya karena ini begitu penting, dan hidupmu begitu penting dan sangat berharga buat Bapa di sorga di dalam Kristus. Hati pikiran kita dijagai oleh damai sejahtera Allah. Amin. You are fully protected. Kadang seringkali kita kan ngomongnya gini, aduh Pak, udah nggak habis mikir Pak. Artinya Pak, udah melampaui pikiran kita. Kayaknya sulit untuk dicerna, kayaknya sulit untuk diterima, kayaknya sulit untuk dimengerti. Tapi mari perkatakan firman Tuhan dengan kondisi yang sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di luar dari jangkauan kita. Amin. Di luar dari pemahaman kita, di luar dari keterbatasan kita, menjaga hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hanya pastikan posisimu selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bagaimana damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu menjaga hati pikiran kita? Dimulai dari apa? Kembali lagi. Mau diputer-puter, kembalinya sama. Menyadari hubunganmu sekarang telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga.
Engkau telah dibenarkan, diampuni, engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan, orang benarnya Tuhan, dan hidupmu sekarang dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Ketika kita punya komputer baru, saudara masukin data-data penting di sana. Saudara masukin program-program penting di sana. Yang saudara nggak akan ketinggalan untuk saudara install adalah apa? Antivirus, betul? Apalagi sekarang udah semuanya terbuka. Zaman internet, virus itu bukan hanya berpindah dari perangkat keras, tetapi bisa lewat jaringan dan sebagainya. Pasti nggak akan ketinggalan, saudara akan install yang namanya firewall, antivirus dan sebagainya. Nah, satu hal ketika yang menenangkan saya, ketika saya selesai install antivirus adalah keluar statement, you are saved, your computer is fully protected. Betul? Firman Tuhan mau memberi jaminan ketenangan buat saudara dan saya. You are fully protected. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menjaga hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama tadi apa? Nasihat praktis untuk pikiran kita berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Bersukacita adalah keputusan iman untuk bertindak apapun keadaan kita. Amin. Yang kedua apa? Jangan khawatir, tetapi bersyukur. Berdoa, memohon, tapi dengan ucapan syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya. Ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada damai sejahtera Tuhan akan hati pikiranmu. Kenapa? Karena hati pikiranmu itu begitu penting membentuk hidupmu, dan hidupmu sangat berharga buat Tuhan. Dia tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Yang terakhir, yang keempat, mari kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iblis lawan kita akan selalu berusaha menipu kita dengan apa? Pikiran dosa. Bagaimana saudara dan saya bisa menang atas pikiran dosa? Stop thinking about it. Start thinking about the word of God. Stop thinking. Stop berpikir atau tergoda oleh dosa itu, tetapi mulai terus berpikir kebenaran firman Tuhan. Kasih kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa nyetopin itu. Kenapa? Karena itu akan terus. Siang dan malam akan berusaha untuk menjatuhkan, menipu kita, mendakwa kita dan sebagainya. Tapi kita bisa menang ketika apa? Kita mulai start thinking yang benar. Berpikir yang benar. Berpikir yang adil, berpikir yang mulia, yang suci, yang siap, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Sederhananya gini deh. Apa yang ada di kulkas saudara? Pasti rata-rata buah, betul? Makanan, bahan makanan, sayur, atau mungkin makanan yang masih layak dimakan, yang gak habis disimpan di kulkas yang belum basi, betul? Itu yang ada di kulkas saudara. Gak mungkin ada racun tikus saudara masukin kulkas, gak mungkin. Normalnya, warasnya. Gak mungkin makanan yang udah basi, udah bau, masih disimpan terus di kulkas, gak mungkin. Betul? Atau perut kita deh, ketika kita ngelihat rasa makanan yang udah beda, udah asam, udah bau, kita gak akan masukin perut kita, betul? Atau udah berbuih gitu, udah berubah warna, kuah yang tadi kuning udah mulai jadi hitam-hitam, udah berjamur dan sebagainya, saudara gak akan masukin. Kenapa? Karena tahu kalau saudara masukin akan problem. Kita bisa jaga perut kita bisa jaga kulkas kita. Yang lebih penting yang kita menjaga pikiran kita. Jangan masukin sampah. Jangan beri tempat pada pornografi untuk merusakkan hati pikiranmu. Amin. Jangan masukin racun. Jangan biarin luka hati, kekesalan, kekecewaan, kepahitan terus ada di dalam hidupmu.
Kita bisa jaga perut kita bisa jaga kulkas kita. Kenapa? Karena kalau kulkas kita tercemar, kesehatan kita tercemar. Kalau perut kita tercemar, repot urusannya. Bisa buang-buang air dan sebagainya. Memang gak kelihatan. Tapi betapa pentingnya jaga apa yang masuk ke pikiranmu. Amin. Karena itu akan menentukan kesehatan rohanimu, kesehatan jiwamu, kesehatan jasmanimu pada akhirnya juga tergantung dari itu. Perhatikan. Bagaimana itu bisa masuk pikiran kita? Pintu jendelanya ya apa? Ya mata, ya telinga kita. Perhatikan apa yang masuk lewat matamu. Perhatikan apa yang kau dengar. Amin. Firman Tuhan katakan, kembali kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena ketika ini ada di hati pikiranmu, yang keluar dari mulutmu adalah apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang adil, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang patut dipuji. Amin. Karena gak bisa ada dua sumber dari mulut kita. Firman Tuhan ingatkan itu dalam Yakobus 3. Kenapa? Karena ada kuasa dalam perkataan. Jangan ada perkataan berkat dan kutuk keluar dari mulut. Yang Tuhan mau perkataan yang berkat. Perkataan yang membangun, bukan yang menghancurkan, bukan yang merusakkan. Kalau isinya dibiarin sampah, kalau isinya dibiarin kepahitan, luka hati, yang keluar dari mulut itu pahit. Kelihatan kok. Kalau orang ada masalah di hatinya, konseling lah misalkan, itu kelihatan kok. Atau bukan hanya nunggu konseling, ketika dia dalam keseharian, yang keluar apa? Pikiran yang negatif, pikiran yang curigaan sama orang, itu artinya apa? Ada kekecewaan yang belum beres dalam hidup. Ada pengalaman masa lalu, trauma yang belum beres dalam hidupnya. Sehingga apa? Curigaan aja sama orang, gak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang. Perkataannya menyerang dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya belum beres. Itu sebabnya ada anugerah Allah dalam hidup kita. Ada damai sejahtera Allah menjaga hati pikiranmu. Tetapi juga ada tanggung jawab saudara dan saya. Perhatikan apa yang masuk ke hati pikiranmu. Karena itu yang akan keluar dari hidupmu. Katakan amin. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Yang pertama, bagaimana pikiran kita berkemenangan di dalam Kristus adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Dan bersukacita adalah keputusan iman untuk bertindak. Enggak bergantung kepada keadaan. Bukan suatu gambaran perasaan, bukan suatu feeling, tidak menyatakan keterangan satu keadaan, tetapi keputusan untuk bertindak, bersukacita di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan mendekat, kedatangan Tuhan mendekat, sehingga hidup kita jangan main-main dalam kesungguhan dan jangan egois, jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Engkau diselamatkan untuk kau bisa menjadi saksi Kristus yang membawa pengenalan yang harum akan pribadi Kristus bagi orang di sekitarmu. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang mungkin tahu masalah, pergumulan, tekanan saudara. Tapi ketika engkau merespon dengan benar, memiliki iman, percaya akan kasih pertolongan Tuhan, dan kau tetap teguh kuat berdiri dalam pengharapan akan Tuhan, belum engkau memberitakan Injil dengan kata-kata, hidupmu bisa menjadi kesaksian yang melihat bagaimana engkau tetap tenang, engkau tetap damai, engkau tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang beda dari kebanyakan orang. Ada kasih Tuhan Yesus yang memberimu kekuatan. Amin. Yang ketiga, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir, kita tuh sedang seperti menghina Tuhan. Kita sedang tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita khawatir,
kita seperti menempatkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak bertindak apa-apa dalam hidup kita. Kita menskenariokan yang terburuk, kita menskenariokan pikiran yang keadaan yang buruk, yang seolah-olah Tuhan diam dan tidak menolong saudara. Padahal kebenarannya, Tuhan selalu ada di setiap tarikan nafas kita. Tuhan selalu ada di setiap detik hidup kita. Dan dia bukan hanya ada, dia bertindak, menolong dan menyelesaikan buat saudara dan saya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Engkau akan dipenuhi ketika mengucap syukur dengan apa yang baik. Kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Dan ada perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pastikan posisimu tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. You are fully protected. Dan ada tanggung jawab yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Perhatikan apa yang masuk ke hati pikiranmu. Engkau bisa memperhatikan perutmu, engkau bisa memperhatikan kulkasmu. Betapa lebih penting lagi yang menentukan hidupmu, perhatikan pikiranmu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhanku, hendak menyanyi bagi selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Saya mau merefleksikan ini kalau saudara adalah orang tua. Yang engkau bukan hanya mendengar anakmu ngomong, "Pa tolong beliin ini, Ma tolong buat ini, Ma tolong bantuin ini, Ma tolong beresin itu." Tapi kalau dia berkata, "Pa, Ma, terima kasih ya, udah jadi papa mama yang baik buat saya." Oh, hati saudara tuh begitu bersuka. Amin. Demikian juga, seringkali kita datang sama Tuhan hanya dengan keluhan kita, hanya dengan masalah kita. It's okay buat Tuhan. Engkau jujur apa adanya hatimu di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau dengar juga, pujian pengagunganmu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika engkau melakukan itu pun memberkati hati pikiranmu. Engkau menempatkan Tuhan dengan benar. Bukan menempatkan masalahmu di antara kamu dengan Tuhan. Tapi menempatkan Tuhan dengan benar. Engkau ada di tengah masalah. Tapi engkau lihat kasih-Nya Tuhan. Kebaikannya Tuhan. Pribadinya Tuhan Yesus.
ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup. Biar ini yang memenuhi hidup hati pikiran kami. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, Biar dari tempat ini pagi hari, dari hidup kami, ada persembahan yang manis. Dan Hati kami yang memuji-Mu Tuhan, bersuka, hati kami yang mengagungkan-Mu Tuhan, mulut kami yang memuji-muji-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka
Sama-sama kita satu dalam doa saudara. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah. Kami boleh bersama memuji-Mu, kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang sungguh menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi kami Tuhan Yesus. Membuka hati pikiran kami dan apapun kendala, masalah, pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu dalam firman-Mu kami terima kekuatan yang baru. Hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan hati kami limpah dengan syukur. Itu akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya dalam tangan kuasa Tuhan yang memberkati, mencukupkan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam seremoni ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Angkat pujian bersama-sama saudara. Kita katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat kesetiaan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib, mati dan bangkit. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus rela berkorban hancur, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus rela berkorban hancur, menderita untuk memikul segala penderitaan kami, memikul segala penyakit, kelemahan, kesengsaraan kami, segala kesesakan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna. Tuhan Yesus
menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak pusing, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh, sehat sempurna. Jiwa kami disegarkan oleh Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan, ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Bisa tidur nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, warga kerajaan sorga, bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di sorga. Rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus digenapi dalam hidup kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus telah memerdekakan kami dari dosa, dari iblis setan dan perbuatannya, untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran, keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, suami istri yang kudus, anak-anak muda yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, saling berkorban. Dalam nama Tuhan Yesus, saling lembut hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Pankreas kami sehat, lambung kami sehat, paru-paru kami sehat, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pembuluh darah kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, setiap sel-sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat sempurna, tidak stroke, tulang-tulang kami sehat, kelenjar-kelenjar kami sehat, tidak limfoma, tidak kelenjar getah bening. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, imunitas tubuh kami sehat dan juga hormon-hormon tubuh kami sehat, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang beri kekuatan kepada Pak Siregar dan Ibu Sondang. Tuhan Yesus juga yang menolong, menyertai, setia, memberi kekuatan Ibu Marta, Ibu Mansia. Tuhan Yesus yang sembuhkan, pulihkan, dan keluarganya juga diselamatkan. Kami berdoa Pak Hendra, ginjalnya sehat sempurna, matanya sembuh dari glukoma, punggungnya sehat sempurna. Kami juga berdoa orang tua dari Ibu Joyce juga sehat sempurna, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Ibu Nian, paru-parunya juga sehat sempurna, tiroidnya sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Lukas juga dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Vio Kailavania diberkati Tuhan Yesus, berhasil dalam studinya. Kami berdoa Ibu Lani diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Riksan, Ibu Anita diberkati Tuhan Yesus, punya keturunan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Lydia, Pak Johan juga punya keturunan, juga Ibu Naomi, anaknya, kandungannya sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji, dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sehat, panjang umur, kuat di dalam Tuhan, damai sejahtera, sukacita, penuh hikmat, kasih kuasa Tuhan Yesus dalam menggembalakan dan melayani domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Tuhan Yesus berkati Kak Argo, Kak Aristo. Tuhan Yesus berkati, lindungi setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani tempat ini bersama keluarga mereka. Kuasa darah Tuhan Yesus menutup bungkus mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga,
Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus cukupkan. Kami tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan di hidup kami, dan kami menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus membawa kami ada dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam kami. Tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, diurapi, dicurahkan, diteteskan. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kuasa mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita mengucap syukur saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita mengucap syukur. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kota kami Jakarta, buat pemimpin kami, buat pemimpin bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga, memelihara, memberkati bangsa ini dengan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat anak-anak muda yang Tuhan Yesus karuniakan ada di gereja ini, di tempat ini. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat mereka, punya masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus yang digenapi. Ada rencana hebat Tuhan Yesus digenapi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus beri mereka kekuatan di tengah tantangan-tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Di tengah segala pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang memberi mereka kekuatan. Tuhan Yesus yang memberi mereka pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahwa setiap anak-anak muda ini Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan benar dan mengalami-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus memelihara hidupmu seperti taman yang diairi baik-baik. Tuhan Yesus juga menjaga keluargamu. Tuhan Yesus memulihkan semangatmu. Dan Tuhan Yesus memberkatimu, menjadikanmu mata air yang tidak pernah kering. Kasih, anugerah, berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus memenuhimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus nyata
dalam hidupmu. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita kekal di sorga. Dan setiap hari hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kembali tidak akan berhenti. Engkau terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona karena tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan Yesus selalu baru dinyatakan dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Ciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Pujilah nama Tuhan dengan demikian berakhir pada kita di sesi kedua di tempat ini. Sampai jumpa di badai berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.